Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat ini, Raja memancarkan keagungan yang besar. Melihat Loseng datang dari antara ribuan pasukan, dia tiba-tiba berdiri dengan ekspresi keagungan di wajahnya. Kemudian dia berteriak keras dan seluruh konsepsi artistik Jiang Sansaiji tiba-tiba menjadi satu kesatuan, terkondensasi menjadi pedang panjang di tangannya. Dan dia menekan Loseng dengan pedang. Kekuatan pedang ini adalah niat membunuh paling kuat yang tersembunyi di dalam cahaya pedang. Tapi menghadapi pedang ini, Loseng menunjukkan senyuman di wajahnya. Menghadapi niat membunuh hantu yang tak ada habisnya, Loseng mungkin merasa rumit, tetapi sekarang seluruh negara berada di tangan raja ini. Tapi Loseng tidak terpengaruh. Kekuatan sisik naga. Pada saat ini, Loseng mengaktifkan kekuatan 3000 sisik naga. Dia menggerakkan pedangnya dari bawah ke atas langsung menebasnya, sehingga kedua cahaya pedang itu saling terkait. Namun pada saat ini, senjata suci bermutu tinggi Loseng tidak mampu menahan tekanan berat, dan tiba-tiba pecah. Tuar! Terdengar suara tajam, dan setengah dari pedang panjang Loseng berputar, kemudian terbang menuju Sima Yulong. Sima Yulong awalnya menatap serangan Loseng. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang yang setengah patah akan datang. Bahkan sebelum dia bisa menghindar, pedang yang patah itu menusuk langsung ke dadanya. Meskipun dia terluka parah, Sima Yulong tidak membuat gerakan apapun. Dia masih menatap Loseng dalam cahaya pedang. Bahkan jika dia mati di tangannya, itu bukan masalah besar. Tapi dia ingin tahu apakah Loseng dapat mengambil alih gerakannya. Bagaimanapun langkah selanjutnya adalah kekalahannya, dan langkah selanjutnya adalah kemenangannya. Jadi dia tidak punya cara untuk menghadapi pedang patah yang masuk ke tubuhnya. Sekarang pedang Loseng patah, apa yang akan dia gunakan untuk mengambil alih pedang raja negara ini? Saat ini, senjata suci bermutu tinggi tidak lagi layak untuk Loseng. Pedang panjang rata-rata hanya lebarnya 2 inci, dengan bilai yang tajam dan sangat tipis, sama seperti tubuh Loseng. Sekarang dia hanya dapat membawa kekuatan 5 atau 6.000 sisik naga. Dia hanya menggunakan kekuatan 3.000 sisik naga. Tentu saja pedang senjata suci ini tidak dapat menahannya. Sehingga pedang yang patah seperti ini di bawah tekanan berat. Hanya saja Loseng tidak bisa mendapatkan pedang yang lebih baik di alam bawah. Jika dia bisa membuka bengkel pemurnian senjata di rumah abadi, situasinya mungkin akan sangat berbeda. Hanya saja dia tidak mungkin untuk membukanya sepenuhnya dalam waktu singkat. Tapi meskipun tanpa pedang panjang, Loseng masih memiliki tinju. Pada saat ini, Loseng membuang separuh pedangnya yang lain dan benar-benar meraih pedang raja dengan tangan kosong. Dia memikul beban negara dan negara dengan tangan kosong. Loseng memegang pedang di tangannya dan semburan darah tiba-tiba keluar. Tetapi pada saat yang sama, tinjunya yang lain telah mengenai raja. Tuar! Pukulan ini mengandung kekuatan 5.000 sisik naga. Setelah memborbardir raja dengan keras, raja tersebut terkoyak dalam sekejap dan berubah menjadi titik cahaya keemasan. Cahaya pedang yang dilemparkan oleh Sima Yulong dipatahkan oleh Loseng. Kecuali Loseng dan Sima Yulong, orang lain tidak dapat melihat ilusi ini. Dalam pandangan mereka, Loseng dikelilingi oleh cahaya pedang Sima Yulong. Sementara Loseng berjuang untuk menopang dirinya sendiri dengan pedang panjang di tangannya, sehingga pedang panjangnya benar-benar patah. Tapi ketika mereka melihat Loseng mengayunkan tinjunya, selanjutnya mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Loseng menghancurkan cahaya pedang Sima Yulong menjadi beberapa bagian. Banyak prajurit di Istana Naga dan Harimau juga menganggapnya agak sulit dipercaya. Mereka tidak tahu bagaimana Loseng melakukannya. Tampaknya itu adalah keterampilan yang ajaib.
tetapi Loseng melakukannya. Saya kalah. Wajah Sima Yulong menjadi pucat. Pedang yang patah telah menembus jantungnya, namun tubuh prajurit itu sangat kuat. Bahkan jika jantungnya tertusuk, dia telah bertahan lama. Jadi dia telah menunggu di sini. Loseng mengibaskan darah di tangannya, tersenyum dan berkata kepada Sima Yulong, "Ya, Anda kalah." Sima Yulong memaksakan senyum dan berkata, "Terlalu menyakitkan bagi kita untuk berbicara seperti ini. Ayo kembali ke Istana Naga dan Harimau." Meskipun dia tidak bisa mati di ruang mimpi, proyeksinya juga menyakitkan. Menekan pedang yang terpotong di dada bukanlah perasaan yang menyenangkan. Jadi dalam sekejap mata, Loseng dan Sima Yulong di Istana Naga dan Harimau membuka mata mereka. Sekeliling para prajurit jenius di aula bela diri Wanling semua khawatir. Meskipun mereka tidak bisa melihat bagaimana Loseng mengalahkan jurus pedang Sima Yulong, dia mengandalkan senjata suci bermutu tinggi. Mengalahkan Sima Yulong adalah hal yang pasti. Dan Sima Yulong adalah orang nomor 1 di aula bela diri Wanling. Lebih penting lagi, pedang Jianzhan Seiji miliknya adalah artefak kelas 1. Membandingkan keduanya, bisa dibayangkan betapa besarnya kesenjangan antara Sima Yulong dan Loseng. Tapi Loseng mungkin memiliki beberapa keterampilan khusus yang terbaik, tetapi dia belum menggunakannya. Sekarang mereka tidak lagi ingin mengetahuinya. Bagaimanapun kekuatan yang ditunjukkan Loseng saat ini sudah cukup untuk mereka hormati. Sima Yulong pindah ke Loseng dan membungkuk dalam-dalam kepada Loseng. "Saya dulu memiliki prasangka buruk terhadap mereka yang naik dari alam bawah. Sekarang sepertinya saya salah. Ternyata alam bawah tidak seburuk yang saya bayangkan." Mendengar itu, prajurit lain di aula bela diri Wanling hanya bisa mengangguk. Bagaimanapun, prajurit alam atas memang memiliki rasa superioritas yang tidak dapat dijelaskan di depan prajurit alam bawah. Bahkan jika beberapa pendaki bahkan mencapai posisi penguasa surgawi, ketika para pejuang di bawah menguasai surgawi disebutkan, mereka masih tampak sedikit menghina. Seperti yang diketahui semua orang, pejuang manapun mencapai prestasi tertentu dengan mengandalkan keberuntungan dan kekuatan. Namun Loseng hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Jelas dia tidak peduli dengan penghinaan orang lain, seperti kata pepatah, yang kuat akan selalu kuat. Jika dia terpengaruh oleh pandangan orang lain, kualifikasi apa yang dia miliki untuk berdiri di dunia? Setelah meninggalkan Istana Naga dan Harimau, Loseng terus kembali ke sudut itu, masih berlatih dengan mata tertutup. Prajurit berbakat yang datang dan pergi dari aula bela diri Wanling memandang Loseng, dan wajah mereka menunjukkan kekaguman. Orang ini memenuhi syarat untuk memandang rendah aula bela diri Wanling, karena dia bangga memiliki kekuatan ini. Tentu saja tidak ada orang bodoh yang akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Faktanya, masih ada beberapa orang di aula bela diri Wanling yang masih merasa tidak puas. Karena berbagai alasan, semua prajurit berbakat di puncak tidak menyaksikan pertempuran di aula naga dan harimau hari itu. Karena mereka sedang mengasingkan diri. Ketika dia keluar, dia ingin menantang Loseng. Tetapi orang-orang ini dihentikan oleh orang-orang di aula bela diri Wanling. Jika mereka ingin menantang Loseng, mereka harus mengalahkan Sima Yulong terlebih dahulu. Jika tidak, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Adapun penguasa Istana Suci Tanah Suci Lingwu, dia sangat tidak bahagia akhir-akhir ini. Dia ingin berbicara dengan Loseng dan ingin mencari ruang untuk bermanuver mengenai masalah ini. Untuk melihat apakah dia dapat membayar berapapun harganya untuk menjaga anak ini di Tanah Suci Lingwu miliknya. Jika Loseng bisa bertahan di antara generasi muda, dia mungkin akan memiliki keuntungan besar dalam persaingan antara Tanah Suci Lingwu dan 2 Tanah Suci tingkat 10 lainnya di dunia psikis bersama Loseng. Dan menguasai dunia psikis juga mungkin. Persaingan antara pejuang generasi muda mungkin tidak menentukan pola dunia yang besar.
namun bisa menentukan naik turunnya tanah suci ini di masa depan. Tapi memikirkan tentang istana ke-13, dia menyerah pada gagasan itu, karena istana ke-13 menunjuk Loseng. Dia pasti mengenal Loseng dengan sangat baik. Awalnya dia melihat pedang suci Loseng patah di ruang mimpi dan berpikir untuk memberikan artefak kelas 2 atau bahkan artefak kelas 1 kepada Loseng untuk memenangkannya. Tapi kemudian dia memikirkannya, mengapa istana ke-13 tidak bisa mengambilnya. Melihat pria kecil seperti itu terlepas dari tangannya, hati penguasa istana suci dipenuhi dengan keengganan yang mendalam. Di aula bela diri Wanling, Loseng sedang bermeditasi dengan tenang. Setelah latihan ini, dia sudah merasakan bahwa kesengsaraan surgawi kecil ke-6 sudah dekat. Tetapi dia tidak tahu apakah ada perbedaan antara melewati kesengsaraan di alam atas. Sambil menunggu dan berlatih di sini, waktu berlalu dengan tenang. Tapi orang besar yang menunjuk Loseng tidak pernah muncul. Sebulan kemudian, seorang tetua dari Tanah Suci Linggu tiba-tiba memasuki aula bela diri Wanling dan memberitahu Loseng bahwa orang-orang dari istana ke-13 telah tiba dan sekarang bersama penguasa istana suci. Loseng selalu ingin tahu tentang pria besar ini dan bahkan memiliki kewaspadaan. Lagi pula pihak lain sepertinya memata-matainya dalam kegelapan. Dari mana dia mengetahui keberadaannya? Bagaimana orang ini tahu bahwa dia sedang naik ke Tanah Suci Linggu? Jadi setelah mendengar apa yang dikatakan tetua itu, Loseng juga tiba-tiba berdiri. Di bawah kepemimpinan tetua ini, dia pergi ke aula sebelumnya lagi. Di aula ini semua tetua di seluruh Tanah Suci Linggu sudah berada di tempatnya, dan orang yang duduk di atas bukanlah penguasa istana suci mereka, tetapi wanita lain. Wanita ini mengenakan gaun 9 warna. 9 warna pada gaun itu terbuat dari bulu 9 binatang mitos. Bulu biru muda itu adalah bulu ekor burung es. Ponik angin. Bulu berwarna merah tua diambil dari bulu ekor ponik api. Dan bulu hijau dibuat dari bulu paling lembut di punggung tikus Babel. Jadi nilai dari gaun 9 warna ini saja sudah tak terukur. Bagaimanapun banyak sekali bahan berharga yang digunakan dan fungsinya hanya untuk hiasan. Jadi orang yang memotong dan membuat gaun 9 warna ini bisa dikatakan boros dan boros hingga ekstrim. Sepasang kaki kecil berwarna putih menginjak bagian kayu dan berayun dengan bosan di kursi. Matanya samar-samar mengamati tubuh banyak tetua di aula. Setiap kali semua orang bersentuhan dengan mata wanita ini, hati mereka terasa sedikit bergidik. Faktanya, tingkat kultivasi wanita ini tidak terlalu menakutkan. Dia hanya setengah langkah menuju puncak master alam. Di aula ini, penguasa istana suci mereka sudah menjadi guru alam kuasi. Tentu saja hanya ada satu penguasa alam besar di suatu alam. Penguasa dunia spiritual ini adalah penguasa suci dari tanah suci spiritual. Bukan penguasa spiritual mereka Tuan. Tuan suci dari tanah suci bela diri. Bahkan penatua Gong sudah berada di puncak master alam setengah langkah. Dan hanya selangkah lagi dari master kuasi dunia. Tapi yang ditakuti semua orang bukanlah kultivasi dan kekuatannya, tapi identitasnya. Dia adalah salah satu penguasa istana dari istana ke-13, dan hal yang paling mengerikan adalah ayah wanita ini adalah penguasa surgawi. Jadi statusnya dalam aliansi sudah jelas. Pada saat ini, beberapa prajurit tiba-tiba muncul di aula, dan aura yang memancar dari salah satu dari mereka agak lebih kuat daripada Tuan Suci Tanah Suci Xuanwu. Setelah dia memasuki aula utama, dia membungkuk dengan lembut kepada wanita itu, dan kemudian berkata, "Penguasa dunia penyaluran, Tong Lingzi, menyambut kepala istana surgawi Yun Miao." Prajurit ini adalah penguasa alam pertama yang sebenarnya dan pengontrol tanah suci kelas 10 terkuat di dunia psikis. Kali ini, kepala istana dari istana surgawi Yun Miao datang ke dunia psikisnya secara langsung. Meskipun dia tidak mengunjungi tanah suci psikisnya,
dan datang langsung ke tanah suci Lingwu. Karena putri dari penguasa surgawi, dia tetap harus menyambutnya di jalan secara langsung. Namun ada sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Dunia psikis ini hanyalah dunia yang terpencil. Jika bukan karena Loseng, dia tidak akan pernah datang ke sini seumur hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah penguasa alam besar. Jadi dia hanya bisa tersenyum sedikit dan menanggapi. Karena putri penguasa surgawi itu mengambil posisi kedua di atas penguasa suci tanah suci Lingwu. Jadi ketika dia mengetahui bahwa penguasa istana surgawi Tian Mio ada di sini secara langsung, dia juga sangat terkejut. Meskipun dia telah menerima berita sebelumnya, tampaknya seorang pemimpin besar telah muncul di tanah suci Lingwu dan telah ditunjuk oleh istana ke-13. Lagi pula ada sejumlah besar pendaki. Jadi tidak mengherankan jika beberapa jenius yang kuat akan muncul sesekali. Bahkan jika mereka ditunjuk oleh istana ke-13, itu juga tidak aneh. Tapi pertanyaannya adalah, orang seperti apa yang layak menerima kunjungan penguasa surgawi Yun Mio? Bukankah dia hanyalah seorang pendaki? Apakah dia memiliki reputasi yang bagus? Meskipun tidak mungkin baginya untuk menyalurkan tanah suci untuk memasukkan orang yang naik ini, dia masih ingin melihat lebih dekat. Orang macam apa yang naik ini, yang layak untuk peran sebesar itu? Belum sampai, gumam Yuanluo dengan suara rendah. Meskipun suaranya kecil, bagaimana mungkin sosok di aula ini tidak mendengarnya? Sehingga ada sedikit senyuman di wajah Tong Linsing. Meskipun tanah suci paranormal dan tanah suci Lingwu adalah milik aliansi, mereka berada di dunia yang sama, dan bagaimanapun juga mereka bersaing satu sama lain. Adapun guru penguasa istana suci Lingwu, ada sedikit rasa malu di wajahnya, dan dia segera menjawab. Seharusnya segera tiba. Tuan istana harap tunggu. Begitu dia selesai berbicara, Loseng sudah masuki aula dan berjalan menuju bagian dalam aula. Ketika dia baru setengah jalan, matanya sudah tertarik pada gaun 9 warna. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Ternyata Anda adalah Yuanluo." Setelah sekian lama bertanya-tanya, misteri itu akhirnya terungkap. Tapi saat ini banyak tetua di aula mendengar hembusan udara dingin sambil menatap Loseng dan bingung. Bahkan penguasa suci Lingwu dan penguasa alam psikis menatap Loseng dengan mata yang aneh. Anak laki-laki ini memanggil penguasa istana ke-13 dengan namanya ketika dia muncul. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Loseng bertemu dengan avatar Yuanluo 2 kali, dan dia selalu memperlakukan Yuanluo sebagai orang dari generasinya sendiri. Seiringnya waktu, Loseng menjadi terbiasa. Saat dia melihat Yuanluo kali ini, wajahnya berlinang air mata. Ada sedikit keterkejutan. Meskipun melihat postur ini, dia tahu bahwa dia memiliki status yang dihormati. Tapi dia tidak bisa membuat Loseng mempermalukan Yuanluo dengan hormat seperti seorang penatua. Namun Loseng juga memperhatikan bahwa temperamen Yuanluo di depannya benar-benar berbeda dari Yuanluo di alam bawah. Tentu saja, keraguan ini telah diselesaikan oleh King Long. Yuanluo di alam bawah adalah sinar dari avatarnya. Pemikiran yang teralihkan ke sejuta avatarnya dan masih memiliki banyak kekurangan. Emosi dan ingatan avatar tersebut tidak lengkap, yang berarti ada kekurangan dalam kepribadiannya. Jadi terlepas dari apakah itu Yuanluo dari wilayah timur atau Yuanluo dari menara dosa, perkataan dan perbuatan mereka sangat aneh. Karena itu bukanlah ketidakpedulian dari keindahan gunung es itu, tapi cacat kepribadiannya sendiri, tidak memiliki emosi suka, marah, sedih, dan gembira. Adapun Yuanluo di depannya, dia seharusnya lengkap dan auranya benar-benar berbeda, atau dia lebih terlihat seperti manusia. Yuanluo tersenyum tipis, menatap Loseng dan berkata, "Saya berkata, saya tidak memutuskan kemana Anda akan pergi, tetapi Anda masih naik ke sini. Sekarang Anda telah mencapai wilayah saya, tentu saja saya harus menerimanya. Jika tidak,
Saya takut klan surgawi akan mengirim orang-orang untuk menimbulkan masalah bagi saya. Setelah mendengar kata-kata Yuan Luo, wajah penguasa alam psikis, penguasa suci tanah suci Lingwu, dan banyak tetua berubah lagi. Apakah anak ini sudah menjadi sasaran klan surgawi? Anda harus tahu bahwa meskipun hanya ada sedikit orang di klan surgawi, mereka semua adalah elit. Meskipun perilaku dan tujuan mereka cukup aneh, tidak ada kekuatan yang berani meremehkan mereka. Jadi kuncinya adalah, jika dapat bergabung dengan klan surgawi yang bahkan lebih baik daripada bergabung dengan aliansi. Tentu saja, syarat untuk bergabung lebih ketat dan tidak mudah bagi orang biasa di dunia atas untuk diakui oleh klan surgawi. Lo Sheng tersenyum sedikit dan terus bertanya, "Bagaimana Anda menemukan saya?" Yan Luo memiliki senyuman di wajahnya, memutar matanya terlihat sangat ceria. Kemudian dia berkata, "Saya ingin tahu siapa yang berteriak begitu keras. Jika saya tidak dapat mendengarnya, bukankah saya akan tuli?" Ketika Yan Luo mendengar Lo Sheng menggunakan token mengaum dan menyimpulkan Lo Sheng dari mana Lo Yan, memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan daftar semua orang yang naik di 3000 alam tahun ini dan menyerahkan daftar ini kepada Yan Luo. Dan dia hanya menghabiskan sepatang dupa dan menemukan Lo Sheng, dari mana yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia melihat ada 2 nama Lo Sheng, bagaimanapun ada begitu banyak orang yang naik, sehingga mereka selalu memiliki nama yang sama. Namun Yan Luo merintahkannya untuk turun sesuka hati, dan setelah menyelidiki penampilan dan karakteristik lain dari kedua Lo Sheng, dia yakin Lo Sheng telah naik ke atas, dan tanah suci seni bela diri spiritual. Tetapi pada saat itu, jutaan avatarnya berada pada tahap akhir. Jadi tentu saja tidak nyaman untuk pergi ke sini. Setelah dia menyerap hampir semua avatarnya, baru kemudian bergegas dari istana surgawi Yun Mio. Mendengar apa yang dikatakan Yan Luo, Lo Sheng segera mengerti. Dia bisa membedakan suaranya sendiri dari token mengaum. Tapi dia mungkin tahu bahwa dia memiliki token mengaum. Adapun penguasa alam psikis dan penguasa suci tanah suci Lingwu, wajah mereka tiba-tiba memadat. "Anda berteriak begitu keras, apa maksud Anda?" Sekarang Tuan Alam, Tuan Suci termasuk para tetua juga orang-orang yang sangat pintar. Banyak hal yang bisa ditebak secara kasar, hanya dengan sedikit petunjuk. Berteriak begitu keras dan bisa memberitahu Yan Luo. Tidak sulit untuk menebaknya. Hanya token mengaum di dunia yang bisa melakukan ini. Coba pikirkan lagi, beberapa waktu lalu, sepertinya ada seorang pemuda misterius menghabiskan puluhan ribu token mengaum sekaligus. Memikirkan hal ini, mereka semua menatap Lo Sheng dengan mata ngeri. Dan ketika menatap Lo Sheng, mereka merasa bahwa orang-orang di sekitar mereka juga menatap Lo Sheng dengan mata ngeri. Kemudian mereka saling bertukar pandang, hanya memperburuk kecurigaan mereka. Apakah anak ini memegang token mengaum di tangannya? Dan masih banyak yang dia miliki? Memikirkan hal ini, suasana di seluruh aula menjadi aneh. Namun setelah tenggelam beberapa saat, mereka mulai menyangkal spekulasi mereka satu persatu. Ini tidak mungkin. Di mana seorang pendaki bisa mendapatkan begitu banyak token mengaum? Faktanya, apa yang Lo Sheng tidak ketahui adalah bahwa sejak dia menggunakan token mengaum untuk berteriak di dunia sepanjang malam, diskusi dan spekulasi tentangnya di seluruh dunia telah berlanjut sejak lama dan tidak berhenti sampai sekarang. Sama seperti wanita misterius saat itu, semua orang masih belum bisa mengetahui identitas wanita misterius tersebut. Sekarang ada pemuda misterius ini. Satu-satunya perbedaan adalah wanita misterius itu menarik perhatian para binatang buas di dunia karena menyanyiannya. Tapi pemuda misterius ini tidak menyebabkan kerugian apapun pada dunia. Namun spekulasi semacam ini ditakdirkan untuk berakhir sia-sia. Dunia ini begitu besar dan mustahil menemukan seseorang yang menggunakan token mengaum di antara 100.000 dunia.
selama pihak lain tidak mengakui identitas atau melaporkan identitasnya. Tapi masalahnya adalah Yonluo mengatakan ini dengan sengaja, seolah-olah memberitahu semua orang bahwa anak inilah yang menggunakan perintah mengaum. Jadi penguasa alam psikis dan penguasa tanah suci Lingwu secara alami akan merasa aneh dan luar biasa. Alasan mengapa mereka menganggap hal itu tidak mungkin adalah karena mereka hampir paranoid, bahwa bahkan penguasa surgawi tidak dapat memiliki begitu banyak perintah mengaum. Jadi bagaimana orang seperti Lo Sheng bisa memilikinya? Memikirkan hal ini, penguasa dunia psikis tersenyum genit. Meskipun dia tahu bahwa Yonluo mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya, dia tetap bertanya, "Tuan Istana, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan berteriak begitu dengan keras." Yonluo memutar matanya dan cerdas dan tersenyum nipis. "Nah, ketika saya berada di alam bawah, saya memberinya catatan transmisi. Setelah anak ini naik, dia memohon kepada saya untuk membawanya pergi setiap hari. Saya kira itu ada di dalam jiwa saya. Penambangan di tanah suci bela diri pasti sangat menyedihkan. Itulah artinya." Jelas, penjelasan ini terlalu dibuat-buat. Pada saat yang sama, semua tetua di aula ini, termasuk penguasa alam psikis dan penguasa tanah suci Lingwu, semuanya memutar mata bahwa Yonluo hanya mengada-ada. Karena tidak mungkin jarak terlalu jauh dapat menggunakan transmisi suara di alam bawah hanya 70 atau 80 ribu mil, yang tidak cukup untuk melintasi alam rendah. Ketika Ming Sue meninggalkan tambang, catatan transmisi yang diserahkan kepada Lo Sheng pada dasarnya adalah batas catatan transmisi dari dunia bawah. Adapun pengrajin terampil di dunia atas yang lebih kuat, jarak terjauh yang dapat mereka kirimkan melalui transmisi suara kurang dari 200.000 mil. Jadi dengan 200 mil ini tidak cukup untuk menyampaikan pesan dari tanah suci Lingwu ke istana surgawi Yunmyo yang dipisahkan oleh ribuan dunia. Jadi mungkinkah Yonluo punya telinga di mana-mana? Tapi masalahnya adalah meskipun Yonluo berbicara omong kosong, tapi tidak berani mempertanyakannya. Jadi pemimpin dunia psikis masih tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Adapun Lo Sheng, dia juga mengutuk Yonluo di perutnya. Dia sudah tahu bahwa Lo Sheng memiliki token mengaum, jadi mengapa repot-repot mengisyaratkannya di depan banyak orang? Tapi melihat situasi di depannya, sepertinya status Yonluo memang luar biasa. Karena penguasa tanah suci Lingwu tidak berani mengatakan sepatah kata pun di samping Yonluo. Dan orang yang baru saja berbicara sepertinya lebih kuat daripada penguasa istana tanah suci Lingwu ini. Mungkinkah dia adalah penguasa dunia psikis? Namun tidak peduli siapa itu, yang penting rahasia ini tidak bisa disebarluaskan. Untungnya, meskipun orang-orang ini sudah menebak sebagian darinya, tetapi ketika orang ini bertanya pada Yonluo tadi, mereka sepertinya tidak mempercayainya bahwa dia memiliki begitu banyak token mengaum. Namun menimbulkan kerugian, semua orang adalah salah. Tapi Lo Sheng tidak akan cukup bodoh untuk melibatkan masalah ini dengan Yonluo. Jika mereka memiliki keraguan di hati mereka, biarkan mereka melakukannya. Pada saat ini, penguasa tanah suci Lingwu melihat bahwa sudah hampir waktunya untuk berkata, "Tuan Istana, bagaimanapun juga Lo Sheng ini naik dari tanah suci Lingwu. Sekarang Anda Yunmyo Tiangkong telah mengambil alihnya. Apakah Anda ingin memberi saya beberapa?" Tidak. Sebelum penguasa tanah suci Lingwu, guru suci, bisa menyelesaikan kata-katanya, bibir Yonluo melengkung dan dia langsung menolak, sehingga penguasa istana tanah suci Lingwu hendak muntah darah. Awalnya dia ingin meminta kompensasi, tetapi tanpa diduga, Yonluo menolak bahkan sebelum dia membuka mulutnya. Tetapi setelah kata-kata itu diucapkan, dia menggertakkan gigi dan melanjutkan. "Sebenarnya tanah suci Lingwu saya tidak memberikan kompensasi apapun. Tetapi ada seorang murid di aula bela diri 10.000 roh saya. Bisakah dia masuk ke istana ke-13 untuk berkultivasi dengan tenang?" Yonluo terkekeh dan mengangguk kali ini.
Tidak apa-apa jika Anda membicarakan masalah ini secara langsung. Mengapa menawar kompensasi dan kemudian memanfaatkan situasi untuk memasukkan seseorang? Tidak ada salahnya mengirim 2 atau 3 orang ke dalam istana ke-13. Mendengar itu, penguasa Tanah Suci Lingwu tersenyum canggung. Ternyata Yuanluo sudah memahami pikirannya. Dia awalnya takut Yuanluo akan menolak Sima Yulong. Jadi dia pertama-tama meminta untuk menulis kompensasi dan kemudian menyerah sebagai gantinya untuk memasukkan Sima Yulong ke istana 13. Karena pendekatan ini adalah metode yang paling aman. Namun dia tidak menyangka bahwa Yuanluo akan mudah diajak berbicara. Sekarang sepertinya masuknya Sima Yulong di istana ke-13 adalah hal yang pasti. Tampaknya kedatangan Lo Sheng ke Tanah Suci Lingwu telah memberinya manfaat. Adapun pemimpin dunia psikis di sebelahnya tiba-tiba dari mengedipkan matanya ketika mendengar ini. Dia mendengar bahwa Yuanluo dapat memberikan 2 atau 3 tempat dan matanya tiba-tiba berbinar. Faktanya 3.000 dunia akan mendapatkan beberapa kuota sesekali karena dunia psikisnya relatif terpencil dan tidak dikenal di dunia besar. Secara alami, dia akan memiliki kuota yang lebih sedikit, sehingga dia bisa memperjuangkan 1 kuota lagi. Penguasa dunia psikis memikirkan hal ini dan hendak berbicara. Yuanluo mengulurkan 3 jari dan berkata, "Itu saja, karena Lo Sheng telah naik ke dunia psikis Anda, saya akan memberi Anda 3 tempat, dan Anda bisa melakukannya sendiri. Dan cara mendistribusikannya adalah urusan Anda." Di antara ketiga tempat tersebut, Sima Yulong menempati 1, artinya 2 tempat tersisa akan bergantung pada cara mereka mengalokasikannya. Meskipun Tanah Suci Lingwu telah menerima kuota, penguasa Tanah Suci Lingwu berpikir bahwa kuota ini dibuat karena Lo Sheng. Tidak apa-apa bagi mereka untuk mendapatkan 1 kuota lagi. Lagi pula, kenaikan ke dunia psikis hanya karena keberuntungan Tanah Suci seni bela diri spiritual. Jadi terlalu berlebihan untuk memiliki 2 tempat di 1 Tanah Suci. Setelah Yuanluo pergi bersama Lo Sheng, karena masalah 2 tempat yang tersisa, kedua tempat suci tersebut memulai perselisihan dan juga melibatkan tempat suci tingkat 10 lainnya di Tanah Suci psikis. Kemudian Tanah Suci kelas 10 lainnya berpikir itu bukanlah tepat jika ada 1 untuk setiap Tanah Suci di antara 3 kuota. Pada saat ini sebuah kereta tergantung di langit di atas Tanah Suci Lingwu, karena ini dibuat dengan sangat indah dan seluruh tubuhnya berwarna ungu. Ada juga rangkaian bunga dan tanaman eksotis yang tumbuh di sekitar kereta. Yang paling mengejutkan adalah 2 kuda di depan gerbong. Kedua kuda ini adalah binatang mitos. Secara umum, seberapa sombongkah makhluk setingkat bintang mitos? Meskipun mereka bisa menandatangani kontrak dengan prajurit, tapi mereka tidak bisa diperbudak atau dijinakkan oleh prajurit. Dan kuda Tianluan ini juga merupakan salah satu dari sedikit binatang mitos yang dapat dijinakkan. Namun meskipun Anda ingin menjinakkannya, dibutuhkan banyak tenaga dan waktu. Jadi kuda Tianluan ini tidak hanya unggul simbol dan status. Segera orang lain dengan hormat mengirim Yuanluo ke bawah dan dia membawa Lo Sheng ke dalam kereta. Dari luar, gerbong ini tampak seperti ukuran biasa, namun saat dibuka pintunya, di dalamnya terdapat dunia yang berbeda. Luasnya seperti istana. Katakan padaku dulu, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak token mengaum? Yuanluo bertanya sambil tersenyum. Ini Lo Sheng tidak bisa menjelaskannya untuk sementara waktu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.